Ya, Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking 21.6.2. Configure basic router setting. Nah, di sini kalau dilihat dari judulnya configure basic router settings, berarti di sini saya bakalan mengkonfigurasi settingan router dasar ya. Oke. Objektif ini kita lihat ada 3 part di sini. Part satunya setup the topology and ini ya. Oke, jadi di sini di part satu ini men-setup ya topologinya, setup topologi dan menginisiasi device-device-nya. Ini di sini ada server, ada switch, router, access point, hub, home apa nih? Home VoIP ya, voice over IP. Ada TV, ada printer dan PC. Di part 2 configure device and verify connectivity. Di part 2 ini mengkonfigurasi device-device-nya dan mengetes konektivitasnya ya, memverifikasi konektivitasnya. Terakhir nih di part 3, display router information. Berarti mungkin ini ya menampilkan informasi dari router ini kayak misalkan OS gitu mungkin ya. Ya informasi iOS gitu kan, informasi perangkat gitulah ya mungkin. Aja kita langsung aja ke langsung ke part satunya nih. Klik and drag Cisco. Yang mana nih Cisco 4321 ISR. Cisco 4321. Ini apa? ISR 4321. Ya, ini berarti. Itu drag. Dan switch. Server di rak juga servernya. Bawah. PC ke meja. Oke, koneksikan semuanya ini pakai kabel ya, hubungan pakai kabel nih, kayak gini topologinya, sesuai topologinya ini. PC, ini pakai kabel lurus, ini berarti strike, pakai kabel strike ya, dari PC. Ini fast Ethernet, yang pasti fast Ethernet ini ke switch 1 fast Ethernet, ke switch cuma satu kan ya, ke switch fast Ethernet 6. Lanjut dari switch fast Ethernet 5 ke router gigabit 001. Router gigabit 001 ini. Terus dari router 000 ke server.
Sekarang dari PC koneksikan ini kabel konsol warna biru ke Cisco routernya ya, routernya yang ini. Sekarang hidupkan routernya ya. Depan routernya ini mana tombol powernya yang ini tombol powernya nih, tombol power. PCA juga, PCA hidupin juga PCA, PCA dan terakhir server. Nunggu booting ya, PC-nya harusnya nih. Booting nggak ya? This kalau switch dia otomatis ya. Harusnya di sini otomatis switch itu karena di sini dia nggak. Kalau switch itu ketika dicolokin simbol listrik dia langsung hidup ya. Nggak perlu pakai tombol on off. Terus ke part 2 ya. Sekarang mengkonfigurasi perangkat-perangkat ini. Pertama konfigurasi PC-nya. Konfigurasi IP address. Oke, ini masih di ACP ya. Kita ubah dari static. Kita lihat ini. Untuk PCA 192.168.1.10/24. Default gateway-nya 192.168.1.1. Dari versi 6 juga dikasih ya static 1 db8 10/64. Default gateway untuk versi 6-nya FE80. PCA habis setelah PCA di PC server ya. PC server tadi masih di ACP sekarang kita baca di static 192.168.0.10 124 ya. Titik 1. Nah, sekarang konfigurasi routernya ini kita konfigurasi routernya dari PC karena dari PC ini yang nyambung kabel konsol ke router ya. Sorry, saya ya, assign device name to the router. Oh, hostname ya, setting hostname. Itu biar di addressing table R1 ya namanya. Hostname R1. Enter. Oh, IP. Mau ambil IP domain lengkap dulu lah ya. Biar kalau ada typo, biar apa ya? Biar kalau misalkan ada kesalahan ketik nggak kayak nggak translating dulu gitu loh. Kan biasanya kan kalau nggak di setting ini, no IP domain lookup itu kalau kita lagi konfigurasi tiba-tiba apa
nggak sengaja komen yang kita masukin itu typo gitu. Nah, biasanya kan itu ada kayak translating name gitu. Di lookup lah ya tadi, di lookup gitu, nge-lookup gitu dia. Nah, itu prosesnya lama itu ya. Bakal buang-buang waktu itu. Sini di poin nomor D ini set the router domain name SSL. Oke, IP domain name ccna lab.com, enter. Terus encrypt plain text password, service and password encryption. Lanjut, configure the system to require a minimum 20 character password. Oh, konfigurasi minimum karakter password ya. Itu saya lupa sih gimana caranya. Kita tanya coba ChatGPT, tanya ChatGPT. Mana tadi? Cara set, cara konfigurasi router agar password baru memiliki 12 karakter. Oh, oh ya, min length ya, pakai min length. Security password min length. Security password min length 12. Enter. Lanjut ke poin G, configure the username. Oke, username SSH admin. Terus passwordnya password yang enkripsi ya, pakai secret 55 ADM 2020. Bentar. Lanjut apa ini? Generate aset crypto. Oke, generate ya. Itu pakai crypto. Crypto. Generate crypto key. Gimana sih? Crypto generate. Bukan. Gimana ya? Crypto key generate rasa. Ya, crypto key generate RSA. Nah, ini baru kita masukin 1024. Mantap. Kan ya 1024 bit modulus ya. Lanjut ke poin I, assign Cisco. Enable secret. Enable secret, passwordnya apa nih? Dolar Cisco ada seru PRIV. Apa nih? Pakai bintang ya? Bintang ini. Ada. Oke. Itu untuk yang mode privilege ya. Mode EXEC. Sekarang yang
di poin J ini kasih password untuk line konsolnya. Line konsol 0 jis. Kok ini? Oh, salah salah salah. Password. Harusnya password dulu. Password. Enter. Nah, terus login lokal, guys. Login lokal. Enter. Sit. Lanjut ke VTY password. VTY password, VTY password line, VTY 0 sampai 15. Ter. Password dollar jis. Enter. Perlu login lokal nggak sih? Ini kan ngeset, tadi kan ngeset username ya. Kita perlu login lokal nggak? Mana line VTY-nya nih? Oh, 0 sampai 4 aja. 0 sampai 4. 0 sampai 4. Line password di sini juga kita disuruh mengkonfigurasi VTY line untuk untuk hanya menerima koneksi dari SSH gitu. Connection only. Configure session to disconnect after 4 minutes. Oke, kalau 4 menit AFK dia oke oke. Berarti transport input SSH gitu. Enter. Oke, login lokal. Nah, ini yang konfigurasi. Coba tanya AI, saya lupa nih. Konfigurasi agar apa ya apa sih namanya tuh? Tadi konfigurasi apa sih namanya? Agar user disconnect ketika 4 menit AFK. Nah ini exact time out. Nah ya, ini kan di line VTY tadi ya. Saya time out berapa ini tadi? Menit dan detik ya, menit. Kalau 4 aja berarti bisa berarti 4 gitu. 4 menit berarti ya. Dari 4 menit 4 minutes. Oke, enter. Nah, sekarang di line konsolnya. Ini juga.
Signal. Lanjut di poin I, create banner. Buat banner ini ya, message of the day ya. Banner MOTB. Siapa nih? Pakai celah on. So, ini nih, mana sih tadi itu? Unauthorized access is prohibited. Access is prohibited. Nah, enter. Oke. Sekarang lanjut ke poin nomor M, enable IP versi 6 routing. Enable IP versi 6 routing. Oh, unicast routing. IP versi 6 unicast routing. Kita konfigurasi ketiga semua tiga apa? Konfigurasi tiga interface ya. Tiga interface di router dengan IP versi 4 dan IP versi 6. Konfigurasi dengan deskripsi dan aktifkan ketiga interface. Oke. Interface ada apa aja nih? Gigabit 00, gigabit 01 dan loopback. Wih, loopback juga. Apa ya? Interface kita setting dulu gigabit 000. Address 192.168.0.1. Kelasnya 24 berarti 0. Enter. Jangan lupa dihidupkan. Nah, terus ke IP versi 6-nya. IP versi 6. Address 21 db8 /64 enter. IP versi 6 address FE81. Gimana sih caranya tuh? Lokal lokal apa sih? IP versi 6. Bukan default gate apa sih namanya? Kalau saya lupa. Kan bukan. Apa ya? Apa sih namanya? Link lokal. Coba link lokal. Link lokal. Nah, oh gini aja. Link terus lokal gitu ya. Link lokal gini. Enter. Oh, IP versi 4 pantas nggak muncul ya, IP versi 6. Nah, enter. Oh, tipe address. Enter. Nah, berarti itu. Nah, lanjut ke interface berikutnya. Interface gigabit Ethernet 0/0/1. IP address 1968
2.1.1. 255, 255, 0. Terus itu dua, benar kan ya? IP versi 6, address FE81, link lokal, enter. Nah, lanjut ke interface loopback. Interface loopback 0. Ini akan interface loopback 0. IP address titik 10 titik 0 titik 0 titik 0 titik 1 124 25 25 255 titik 0, enter. Jangan lupa di sudah hidup sih kalau back mah. IP versi 6, address slash 64. Oke, tadi sampai mana tadi? Konfigurasi interface ya. Udah, sekarang apa yang router in not allow login photo ini. Oh, ini untuk video lainnya ya. Ini pakai blokir ya berarti ya. Cara blokir percobaan login ke line VTY. VYT tadi ya. VTY ya. Login block for. Oke. Ini berarti kalau ini VTY dulu, VTY 0 sampai 15 lah biar mencakup semuanya. Terus login block. Login block. Oh, nggak perlu ke lainnya ya. Oh ya, nggak perlu ke lainnya. Saya lupa. Exit. Login langsung aja. Login block. Oh, berapa ini tadi? 2 menit. Berarti 120 detik. 120. Percobaannya berapa percobaannya? Time-nya. Percobaannya 3 kali. 3. Terus apa ya tadi? Within. Nah, di blok berapa detik? Bloknya 60 detik. Jadi 60. Enter. Nah, oke. Sekarang set the clock on the router. Woi, set jam di router ya. Terus oke, set jam di router. Cara set jam di router. Dan lupa cara set jam. Oke.
clock set, clock set, clock set. Formatnya day, month, ya. Aha, day, month, year. Enter. Oke, kenapa? Clock set, gini aja. Oh, format ini, oh ini formatnya, ini formatnya. Contohnya ini, oke oke. Clock set kita set ke sekarang jadi apa itu 20.2 sekarang jam 20.51 2007 September 2025 enter. Oke, show clock. Nah ya, nice. Sekarang save konfigurasi. Berarti copy running config, startup config, enter. Oke, ada pertanyaan di sini ya. What will be the result of reloading the router prior to booting? Priornya apa prior? Translate dalam prior. Sebelumnya. Apa hasil dari reloading? Oke. Hasilnya kalau kita nge-reload routernya ya, coba kita reload router coba. Macam ribut bukan sih? Kalau gitu coba begini aja, matiin, hidupin. Oke, harusnya booting dia routernya. Booting ya, masih booting, router booting. Cepetin aja, coba cepetin, dicepetin. Oke. Nah, ini dia. Kita harus masukin password ya. Tadi sini loginnya ini pakai konsol ya. Berarti masukin password untuk konsol. Berarti tadi itu dolar Cisco bintang. Mantap. Oke. Enable untuk password ininya, privilege-nya. Oh, privilege. Enter. Nah, benar-benar. Apa yang resultnya apa gitu setelah kita mereload ya, setelah kita reload perangkatnya, setelah kita apa namanya eh men-save konfigurasinya ya. Nah, itu ya dia ini apa namanya konfigurasinya ke save. Jadi waktu kita matiin terus kita hidupin lagi, kita reboot, dia tetap ada konfigurasinya, nggak hilang ya. Kalau kita coba
Show running config coba. Nah, ini konfigurasi-konfigurasi yang tadi di setting ya. Kayak ada apa namanya? Username gitu kan. Ada username terus ada ngeblok percobaan login gitu kan. Hostname gitu. Terus untuk ininya apa namanya? Interface-nya gitu. Lanjut. Ini kok tapi masih 86% ya. Coba kita lihat apa yang masih kurang di sini. Oh, description terus di server default gateway server belum. Pas saya terlihat 0 belum juga ininya IP address-nya. Kapan iya belum sih server? Server masa belum sih server? Jadi server default gateway. Oke, kok tadi servernya belum 1 2 3 klik mana mana addressing label ya 192.168.0.10 tinggalan ya konfigurasi servernya terus 192.168.0.90 terus kita lihat lagi yang masih kurang di servernya udah lengkap sekarang tinggal sisanya di router deskripsinya kurang ini interface enter description kali description 00 itu yang ngarah ke server ya berarti connected to server enter nah, description to switch 1 tab terus apa lagi tadi oh, VTY line password ya password VTY line di router iya VTY nya nggak ke save sih line VTY tadi mau sampai 4 kan nggak ada password tadi udah cukup VTY bintang enter nah 100% nih karena udah konfigurasinya udah selesai sekarang tinggal ke terakhir ya part 3 tapi kita step 3 ini dulu nih verify network connectivity kita verifikasi dulu network konektivitasnya using command line BCA CMD berarti ya ping IP versi 4 dan IP versi 6 dari server ping servernya ping 192.168.0.10 enter tunggu oke masuk ya
Untuk API versi 4-nya terhubung. Kalau API versi 6, coba kita ping API versi 6-nya. Ping, sudah bisa. Nggak perlu pakai slash, nggak perlu pakai slash. Enter. Nah, terhubung juga ya untuk API versi 6-nya. Where the ping successful. Ya, pingnya dua-duanya successful ya. Lanjut ke poin B. Dari PC A, remote akses remote akses router 1 ya, menggunakan telnet atau SSH. Karena tadi itu SSH ya, tinggal kita pakai SSH. SSH SSH gimana nih require SSH min min 1 atau min L, min L, username-nya tadi oh tadi yang username tadi itu mana username? Oh ini tadi SSH admin, targetnya 192.168.1. Ini tadi yang nyambung dari PCI yang nyambung ke router itu lewat 001. Jadi 001 itu 1.1 gini mungkin ya, enter. Nah, coba kita login, kita login. Kalau tadi NVTY ya, berarti pakai dolar Cisco, terus VTY bintang, enter. Hah? Connection refuse by remote host. Apa? Oke, tolak ya aksesnya ya. Kenapa ditolak ya aksesnya ini? Oh iya, tadi loginnya salah ya, loginnya ya. Harusnya login pakai username passwordnya dulu yang ini nih. Iya. Coba kita cepetin terus eh, harus kelas A. Coba kita cepetin berapa menit gitu lah. Cepetin terus cek lagi ke sini. Masih sama nggak? Oh, nggak ada. Nah, passwordnya itu pakai password username-nya ya kan. Tadi 55 admin 2020 enter. Nah, baru baru bisa dia. Pas Apple password tadi dolar Cisco. Ini masuk ke mode privilege kan harusnya. Berarti pakai dua enter. Oh, berarti ya. Nah, baru bisa. Koneksi SSH berhasil ya. Koneksi SSH berhasil. Was remote access successful. Ya, kalau untuk SSH dia successful. Sekarang kita coba untuk yang telnet. Harusnya telnet gagal sih.
Seharusnya telnet nggak bisa ya. Telnet paket 192.168.1.1 ya kan? Titik satu kan? Titik satu, titik satu ya. Titik satu. Terus 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 portnya default port dari internet itu berapa? Default port telnet berapa? 23 jasa. Nah, 23. 23. Ntar. Ini nggak bisa ya. Connection eh, to server, yaitu ini to router closed by Virgin Host ya. Jadi emang ditutup akses telnetnya ya. Karena cuma bisa apa? Transport input SSH, karena transport input SSH. Hanya SSH yang hanya koneksi SSH yang bisa masuk. Lanjut ke, lanjut ke ini poin C, using the telnet or SSH client of PCL open SSH session to the router one loop back interface. Oh, karena pakai IP versi 6 ya. Loopback interface. Coba bentar. Ini kalau pakai loopback interface berarti ini ya, ketik IP-nya loopback ini coba bisa nggak? 10.0.0 titik berapa sih? Titik 1 enter. Nah, bisa ya. Kalau pakai pakai mau pakai apa namanya? Pakai loopback, pakai port yang ini, yang gigabit 01 itu bisa juga ya. Ini untuk loopback juga bisa, dia minta password. Coba kita kasih passwordnya 55H admin 2020 enter. 55H ADM tanda seru N 2020 enter. Nah, bisa nih. Untuk loopback dia bisa exit. Coba sekarang pakai IP versi 6. IP versi 6. Kita coba pakai untuk yang gigabit 1 dulu, gigabit 001 dulu. 2001 DB8 1 1 enter. Oke, bisa ya. Terus cek, nggak bisa. Oke, aduh, 60 detik ya. Nah, coba sekarang untuk IP versi 6 bisa ya, untuk IP versi 6 yang di gigabit 0 sama 1. Sekarang kita coba yang loopback-nya. Sekarang kita coba yang loopback-nya pakai 2001 DB8 1 2 1 enter. Nah, bisa juga ya. Untuk loopback, untuk pakai IP versi 6 juga bisa. 55 55
Oke, was remote access successful? Ya, kalau pakai SSH successful ya. Tapi kalau pakai telnet, jelas dia nggak bakal bisa ya, karena yang nggak dibuka akses untuk telnetnya. Why is the telnet protocol considered to be a security risk? Kenapa telnet itu beresiko ya, beresiko keamanan? Karena telnet itu data yang dikirim gitu kan, transfer data lewat telnet itu dia nggak dienkripsi gitu ya. Konektivitas telnet itu nggak terenkripsi gitu, jadi bentuknya mentahan gitu ya. Tapi kalau SSH dia terenkripsi gitu. Contohnya itu ya kayak misalkan di sini nih, kayak misalkan di apa, router gitu kan. Di router kan kalau bikin password kan ada yang dienkripsi gitu kan, terus ada yang nggak dienkripsi gitu. Nah, kalau telnet itu ya kayak kayak password yang nggak dienkripsi gitu, jadi kelihatan gitu loh. Beda sama SSH, yang SSH ini apa, eh, jalur SSH ini terenkripsi gitu, jadi lebih aman lah ya gitu. Lanjut ke part 3 nih ya, part 3 display router information. Kita pakai terminal aja ya biar gampang. Keluar masuk masuk ininya, keluar masuknya biar gampang. Cisco 2 enter, Cisco tadi apa tadi. Oke. Kita sekarang di sini akan mendisplay informasi dari router pakai command show, oh from an SSH session. Oke, disuruh pakai SSH ya. Oke, pakai SSH aja kalau gitu. Berarti 55 A, A, oh, oh, dolar Cisco internal. Ah, oke, SSH, pakai SSH ya ini ya. Part 3 pakai SSH. Lanjut ke step 1. Step 1 ini login ke SSH ya. Tadi kita lanjut aja langsung ke step 2. Apa nih? Show version. Show nggak perlu ke, kayaknya nggak perlu ke configuration mode deh. Sit. Nah, show version. Enter. Nah, ini kelihatan ya informasi-informasi iOS, apa, OS dari routernya ini. Kita lihat di sini ada pertanyaan, what is the name of the iOS image that the router is running? Nama iOS-nya ya, nama iOS image-nya itu mana ini? Nama iOS image-nya ya. Yang ini sih harusnya ini namanya nih. Yang kali 86 underscore 64 underscore Linux underscore iOS D strip universal K9 min M, yang ini nih. Namanya yang ini ya. Kalau untuk versinya yang ini nih, versi 15.5.
Kita lihat pertanyaan selanjutnya, how much non-volatile random access memory does a router have? Berapa banyak RAM dari router? Kita lihat, kita cari. RAM. Nah ini ada 32.768 kilobyte. Ini ya untuk non-violet RAM-nya, NVRAM-nya, yang router punya segini, 32.768 kilobyte. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, how much flash memory? How much flash memory does the router have? Ada berapa banyak sih? Berapa ini apa? Size dari flash memory? Mana flash memory ini? Harusnya yang ini sih. Flash memory yang ini itu ada 300.000, 22.000, 3.551 kilobyte flash memory ya. 322.000, 3.000, 320. Lanjut ke poin B, besok komen. Oke, sekarang nyoba ngefilter ya. Kita pakai show comment tapi difilter pakai pipe. Show apa nih? Show version. Nah, show version pipe include the register. Nah, nah, di sini show version include register itu berarti dia um, show version ya, show version sama kayak gini nih, show version gini, cuman di filter. Yang ditampilkan tuh yang ditampilkan tuh hanya register ya, include register. Yang ditampilkan tuh hanya register gitu ya, yang mengandung kata register gitu. Kalau kita lihat di sini configuration register is 0x2102. Ini kita ada pertanyaan juga di sini. What would be the boot process of the router on the next reload if the configuration register was 0x2142? What would be the boot process? What will be the boot process for the router on the next reload if the configuration register was? What will be the boot process for the router? Jika konfigurasi sebelumnya 142. Ini cek apa ya? Next reload. Coba di reload, coba berubah nggak dia kalau di reload? Kita reload routernya. Bakal berubah nggak dia kira-kira? Oke. Kita tunggu routernya booting.
masih booting routernya, masih booting, kita pakai konsol aja biar cepat. Dolar Cisco Bintang. Nah, dolar Cisco brief. Nah, user access verification. Oh, konsol. Dolar Cisco. Bentar. Dolar Cis dolar Cisco konsol bintang. Enter. Nah, brief. Nah, coba kita lihat tadi show apa tadi show apa tadi apa ya? Show version ya. Version pipe include register. Bentar. Oke, do show exit show version include register. Oh, dia nggak konfigurasi register is nggak berubah ya konfigurasi registernya. Kalau dia di reload juga. Nah, ini saya kurang tahu sih maksudnya gimana. Next reload configuration register. Ini saya kurang tahu maksudnya gimana, jadi ya kita skip aja. Langsung aja ke step 3. Ini display startup configuration. Oke. Show running config. Oh, startup ya. Startup config. Enter. Harusnya isi startup config ini sama kayak waktu kita nge-save konfigurasi ya. Harusnya mirip sama running config waktu kita nge-save konfigurasi itu. Kayak misalnya di sini ada password untuk client video, password untuk mode privilege-nya. Di sini ada ngeblok percobaan login, gitu kan. Ada hostname, ada username, ada IP domain name-nya ini ccna lab.com ya, dan interface yang udah terkonfigurasi di sini. Lanjut, coba kita pakai filter nih. Kan di point B ini pakai filter nih. Show running config, kita filter pipe session VTY. Session ini harusnya kecuali ya. Dia menampilkan yang kecuali VTY. Oh, bukan. Session berarti session nih. Coba, ntar saya lihat materi coba. Mana materinya? Yang filter comment output ya. Harusnya yang session. Di sini apa nih? Show entire session that start with. Oh, dia menampilkan apa? Informasi ya yang awalannya dari kata yang kita filter ini ya. Apa? Dia menampilkan semua informasi ya. Menampilkan semua informasi uh, show entire session that start with filter expression. Jadi dia menampilkan semua informasi eh ini apa? Semua informasi yang kita filter ya gitu ya. Menampilkan semua informasi yang kita filter kan. Kita kan di sini kan session VTY ya, berarti dia menampilkan semua
eh, menampilkan semua VTY-nya apa line-line VTY-nya, line-line VTY-nya ya. Dia hanya menampilkan line VTY dan informasi-informasi lain nggak ditampilkan gitu. Karena di sini yang difilter itu hanya VTY-nya di sini ya, version VTY. Oke, what is the result of using this command? Apa hasil dari perintah ini? Yaitu ini nih, yang dia menampilkan line VTY-nya di sini ya, line VTY 0 sampai 4, lalu ada line VTY 5 sampai 15 di sini. Ini ada konfigurasinya juga ya. Coba kalau gini, show run config include VTY. Enter. Oh, berarti kalau session itu ya dia menampilkan semua isi semua informasi ya, seluruh informasi yang kita filter apa kayak kan line VTY nih, line VTY kan nggak cuma line VTY, dia di dalam line VTY itu ada konfigurasi-konfigurasi kan. Nah, kalau kita pakai session di sini selain dia menampilkan line selain dia menampilkan semua line VTY, dia juga menampilkan isi line VTY itu gitu. Jadi seluruh informasi dari yang kita filter inilah. Tapi kalau misalkan ini yang include ini hanya gini nih. Dia cuman yang ditampilkan tuh cuman kayak eh kayak ini apa namanya? Yang match aja gitu, yang match sama ini nih, sama apa namanya? Sama filter kita kan VTY. Nah, di konfigurasi ini yang ada VTY itu yang VTY itu ya ini namanya. Jadi yang ditampilkan cuman kayak label namanya aja gitu. Tapi kalau konfigurasinya dia nggak ditampilkan gitu kalau pakai include. Tapi kalau session dia seluruhnya ditampilkan ya. Lanjut ke step nomor 4, show IP route. Show IP route. Enter. What code is used? What code is used in the routing table to indicate a directly connected network? Oke, kode apa yang digunakan di routing table ya untuk mengindikasikan directly connected network itu pakai directly harus pakai apa ya? Directly itu berarti pakai lokal ya, ya kan? Pakai yang L ini, C dan L. Kode yang digunakan ya C dan L ya. C dan L, terus how many root entire are code with a C code in the routing table itu tiga, ada tiga C code di routing table ini. Ini, dan ini. Lanjut ke step 5, show IP interface brief. Show IP interface brief. Mantap. Di sini kelihatan ya informasi dari interface dan IP-nya. Ini ada pertanyaan, what command change the status of your internet? Perintah apa yang digunakan untuk mengganti status
gigabit Ethernet dari down ke up itu pakai no shutdown ya. Terus lanjut ke step 5.b, use the oke. Nah, show IP versi 6 in interface brief. Enter. Ini sini tadi kan IP apa show IP interface brief itu kan untuk IP versi 4 ya. Nah, sekarang ini untuk IP versi 6. Show IP versi 6 interface brief. Kita lihat what is the meaning of the up/up part of the output. Maksud dari ini nih yang up ini apa ini? Maksudnya itu yang di depan, yang up di depan ini status, menandakan status ya. Statusnya up berarti ya dia ya. Dan yang di sebelahnya up yang kedua ini menandakan protokol ya, protokolnya up. Yang depan status, yang belakang protokol ya. Nah, kalau yang di VLAN ini kan down ya. Nah, statusnya ini nih, kalau yang depan down dia statusnya. Administratively down ya. Protokolnya down gitu. Lanjut ke poin C. On server change di server ya. Di server change is configured so that no longer has static access. Oke. Change configuration to so that it no longer has, berarti ini ya IP versi 6-nya dihilangin ya, dihilangkan. Oke, coba gini, hilang sudah versi 6-nya. Terus ke ketikkan perintah ini ya, perintah ipconfig enter. Nah, ipconfig command server to examine the version static. Coba statik. Coba kalau dibikin DHCP ya otomatis nih. Kelihatan kalau dibikin otomatis kan. Ini. Kalau statik tadi coba dilihat sih mana tadi statik. Kalau statik terus dikosongin dia untuk IP versi 6-nya, IP versi 6 kosong sih kalau dikosongin. Coba kalau kalau pakai yang DHCP, kalau pakai DHCP coba pakai yang ini otomatis. Kita lihat lagi ipconfig. Nah, ini baru ke register deh IP versi 6-nya ya dia. Nah, what is the IP versi 6 address assigned to server? Nah, ini nih. Terus what is the default gateway assigned to server? IP default gateway berarti yang link lokal ya, yang ini nih. Default kita yang ini deh, yang ini nih. Kalau untuk default gateway dia tetap sama ya, DV80. Yang beda ini di IP versi 6 addressnya yang ini. Lanjut ke sekarang apa ini? Dari PCB isu ping. Oke, sekarang dari PCB. Emang ada PCB? PCA. Ada PC lagi dah? Nggak ada. Mungkin PCB itu server mungkin ya. PCB. Ini mungkin tipe ya. Ini PCB ada, bisa server ada gitu. Coba untuk PCB coba ya. Command prompt. Dari PCB ping router 1 default gateway link local address. Default gateway link local address. Berarti capital 1 lokalnya itu FE80 1 enter. Ya, dia bisa ya dia. Dari PCA ping router 1 default gateway link local address. Was it successful ya? Ini successful ya dia ya.
successful, terus ke dari server nih ya. Harusnya dari server juga successful dia ya, harusnya. Oh enggak, beda, beda bukan link local address ya, beda ini. Coba 2001 DB8 acat, enter, successful ya, tetap successful ya dia ya. Tetap successful. Terus kalau kita, kalau dikosongin static gini, kosongin gimana jadinya? Harusnya nggak bisa kalau dikosongin gini. Nah, kalau dikosongin gini nggak bisa ya harusnya ya. Cd, enter. Nah ya, kalau dikosongin jelas dia nggak bisa ya. Tapi kalau pakai otomatis dia tetap bisa. Nah, oke, so, udah semua itu udah terakhir itu. Ini ada pertanyaan refleksi di sini ya. In the searching and network connectivity issue, oke. Dalam meneliti ya, meneliti masalah jaringan ya, masalah konektivitas jaringan, teknisi menduga, mensuspek ya, menyang, apa ya, menduga ada interface yang nggak enable atau masih down gitu ya. What show command call definitions, show command yang digunakan, yang harus digunakan oleh teknisian untuk men-troubleshooting masalah ini. Nah, itu kalau untuk interface yang nggak enable berarti dia pakai show IP interface brief ya. IP interface brief. Nah, pokoknya itulah. Tadi kan jadi ini ya. Nah, tadi dia pakai show IP interface brief. Lanjut ke nomor 2. In the, oke, sama ini ya. In the searching a network connectivity issue, dalam meneliti uh, masalah konektivitas jaringan, teknisi menduga kalau ada interface yang IP-nya itu nggak benar gitu. Nah, show command apa yang harus digunakan untuk troubleshooting, untuk mencari masalahnya gitu kan. Coba. Eh, Dona, Cisco, enter. Dona, Cisco, enter. Nah, kalau untuk show comment ya, untuk apa namanya, show comment buat ini apa, kayak misalkan subnet mask yang nggak correct ya. Kalau dia pakai show IP interface brief, nah ini subnet masknya nggak kelihatan nih, cuma IP address doang kelihatan, tapi subnetnya nggak kelihatan. Kalau saya mungkin bakal pakai ini mungkin ya. Saya pakainya I show uh, running config. Nah, terus di filter nih, di filter session, pakai session. Session tuh gimana tadi? Session pakai. Huh? Section. Nah, gini. Session interface, enter. Nah, saya gini sih. Kalau gini kan kelihatan nih. Kita filter informasi dari running config ya, kita tampilkan interface-nya dan isi konfigurasi dari interface-nya gitu kan.
Nah, kalau di sini kan kelihatan nih lengkap nih, kayak nih ada subnetnya nih. Oh, lihat kelihatan nih subnetnya nih di sini nih. Misalkan yang loopback nih, interface loopback nih, subnet atasnya kelihatan nih. 255, 255, 255, 0. 255, 255, 255, 0. Ya. Ini juga nih, 255, 255, 255, 0. Kalau untuk lihat subnet master. Kalau pakai show IP interface brief di sini nggak kelihatan aja. Yang kelihatan itu cuma IP-nya aja, subnet masknya nggak kelihatan ya. Jadi kalau saya pakainya ini nih, show running config terus di filter session interface. Ya. Oke, jadi itu saja segitu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.